Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bendungan Sindang Helak tidak mengikuti perintah Menteri PUPR. Akibatnya banjir Kota Serang. Ini berita sudah 1 tahun yang lalu, tapi saya baru dapat hari ini. 205 bendungan di Indonesia dikosongkan jelang musim penghujan. Kenapa? Menteri PUPR juga siap mengaktifkan Satgas Penanggulangan Bencana di pusat untuk memonitoring semua infrastruktur agar bisa mengetahui volume banjir yang dapat ditampung. Nah, beritanya ini tanggal 29 Oktober 2021. Jadi 5 bulan sebelum kejadian banjir Kota Serang akibat kesalahan operasi dan tidak mengikuti perintah Bapak Menteri PUPR Pak Basuki Hadimulyono. Nah, ini beritanya Solo Postcom Jakarta. Untuk mengantisipasi badai La Nina, pemerintah mengosongkan 205 bendungan dengan total volume tampung 4,7 miliar meter kubik. Hal ini dilakukan menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyatakan bahwa pola hujan pada akhir 2021 dan awal 2022 dipengaruhi oleh La Nina. Kita melaksanakan standar operasional prosedur siaga bencana. Pertama, sebanyak 205 bendungan dengan volume tampung sebesar 4,7 miliar meter kubik mengosongkan tampungan dengan membuka seluruh pintu pengeluaran. Contohnya di Bendungan Bili-Bili, Bendungan Batu Teki, dan Bendungan Jatiluhur. Ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Bapak Basuki Hadimulyono dalam rapat koordinasi nasional antisipasi La Nina secara daring di Jakarta, Jumat 29 Oktober 2021. Nah, ini berita baru diterima. Teman saya memberikan komentar dalam video saya diberi berita tadi. Nah, ini bertentangan dengan perintah Bapak Menteri. TMA, tinggi muka air Bendungan Sindang Helak pada tanggal 1 Maret itu penuh. Jadi muka air normal di elevasi 106,6113. Ini adalah mercu spillway, jadi rata. Jadi begitu hujan tanggal 1 selama kurang lebih 7 jam, debit sebanyak 3 juta lebih melimpas karena Bendungan Sindang Helak tidak mempunyai daya tampung. Nah, ini video saya, ini linknya 30 Juni 2002, kasus banjir Bendungan Sindang Helak akibat kesalahan sistem operasi. Nah, ini benar karena tadi berita dari Bapak Menteri disuruh mengosongkan di musim hujan. 13 Juli saya buat lagi kasus banjir Kota Serang murni akibat kesalahan operasi Bendungan Sindang Helak. Nah, jadi petugas di Bendungan Sindang Helak tidak mengikuti perintah Menteri PUPR supaya bendungan dikosongkan. Nah, jadi 4 video saya buat, ini 3, yang ketiga ini 16 Juli 2022, 3 bukti kesalahan fatal operasi Bendungan Sindang Helak. Ini semuanya ada di YouTube. Nah, ini hari ini juga saya
masukkan ke YouTube, diupload. Judulnya Operasi Bendungan di Musim Hujan. Nah, ini udah sesuai dengan 1 tahun yang lalu, tapi saya baru hari ini dapat berita Bapak Menteri. Jadi apa ya yang saya sampaikan 4 video ini adalah benar. Jadi bendungan harus dikosongkan, bahkan kalau menurut Bapak Menteri. Ini link video saya. Nah, ini 3 bulan setelah kejadian banjir, Bendungan Sindang Helak dan Perlindungan Banjir Kota Serang. Nah, harusnya seperti ini. Sebelum kejadian banjir itu harus Kota Serang dilindungi. Nah, sekarang setelah ada instruksi tadi, nah ini bukti banjirnya nih, 5 orang meninggal. Nah, ini perintah Bapak Menteri 29 Oktober 2021. Terbukti ini melanggar atau tidak mengikuti perintah kementerian Bapak Menteri. Nah, jadi di musim hujan semua bendungan harusnya seperti ini, muka air diturunkan untuk menampung run off atau debit banjir yang datang. Untuk penjaga bendungan Sindang Helak, mungkin ini bisa bermanfaat informasi ini. Jadi setiap hari selama bulan Oktober sekarang ini sampai Maret 2023, sebaiknya petugas bendung mencari informasi perakiraan cuaca dari BMKG untuk bahan persiapan penurunan muka air bendungan yang dibutuhkan jika turun hujan. Jadi ini sudah sesuai dengan perencanaan Bendungan Sindang Helak, curah hujan rencana ini kalau ulangnya. Jadi informasi ini bisa dilihat kalau intensitas 2 jam turunnya ini, 4 jam ini, 4 jam. Kita ambil yang maksimal, misalkan 7 jam seperti kemarin. Jadi turunnya kalau yang 7 jam itu kalau kalau hujannya sekian, turunnya harus 3 meter. Itulah ini bahan masukan untuk penjaga bendungan Sindang Helak. Ini juga materi dari webinar Bapak Kepala Balai Ciujung, Cidurian, dan Cidano. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.